Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil ala inna minnaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana atas berkat rahmat, ridho, rizki, serta karunia-Nya kita bisa berkumpul sekali lagi walaupun dalam room meeting ini, insya Allah dalam rangka untuk menghadiri kajian rutin Sahih Bukhari bersama yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam juga mari. Iya Pak. Halo. Bukan teman-teman, karena di sini ada juga Bapak Ibu dosen, ya. Oh iya, dan mohon masyarakat. maaf. Baik, mohon maaf. Di samping teman-teman kita. Silakan. Baik. Sekali lagi mohon maaf ya. Alhamdulillah, teman-teman, Bapak dan Ibu dosen sekalian, rekan-rekan dan rekan TT, kembali lagi kita dalam kajian rutin Sahih Bukhari bersama yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna. Insya Allah yang akan membahas tentang kajian rutin Sahih Bukhari agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Salawat salam juga mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, Rasul kita, Nabi Bana wa Nabiyana, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah Bapaknya juga sudah hadir dan sudah memulai share screen ya Bapak. Mungkin langsung saja agar kita memulai pematerian pada sore hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Nuhun Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun fa innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu dosen, kemudian juga sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan teruntuk adik-adik mahasiswa tercinta. Alhamdulillah dengan izin Allah, pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali dalam azam kita bersama, yaitu melaksanakan kajian kitab Sahih Bukhari. Dan pada hari ini kita masuk pada sebagaimana dalam tema yang diusung. Dalam tema itu ringkasan dari judul yang Imam Bukhari tulis begitu. Nah, dalam tema itu apakah boleh kita berwudu dari bekas wudu orang lain begitu. Nah, adapun bab judul sesungguhnya sebagaimana dalam bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, hadirin jamaah sekalian yang ada kitabnya, silahkan dibuka kitab Sahih Bukhari jilid pertama, kemudian bab tentang wudu, hadis nomor jilid pertama Kitabul Wudu,
kitab tentang wudu, bab tentang al-isti'mal fadli wudu'in nas. Jadi babnya tentang bab al-isti'mal fadli wudu'in nas. Nah, jadi bab tentang memakai atau menggunakan bekas air wudhu orang. Nah, begitu. Nah, ini jadi yang punya bukunya silahkan dibuka. Sahih Bukhari jilid pertama, kemudian kitabnya Kitabul Wudu, babnya tentang bab ini. Nah, hadisnya nomor 187. Begitu. Nah, hadirin sekalian, tetapi seandainya tidak ada kitab Sahih Bukhari-nya, karena mungkin agak mahal juga kalau kita beli, kan tidak bisa membeli satu jilid, harus beli 4 jilidnya begitu. Dan insya Allah kalau Allah menghendaki kita akan menyelesaikan 4 jilid itu, walaupun mungkin bisa entah berapa tahun. Kita aja kajian Bukhari ini sudah memakan waktu 3 tahun. Tetapi dengan adanya Zoom ini dan kelak mungkin entah bagaimana kalau sudah offline, apakah langsung di TV atau masih pakai Zoom. Nah, karena kajian ini terus, kalaupun untuk adik-adik mahasiswa, seandainya adik-adik sudah selesai di UPI atau di tempat lain, itu bisa tetap mengikuti untuk menyelesaikan bahasan Sahih Bukhari ini, karena ini tidak terbatas oleh adik-adik masih jadi mahasiswa tidaknya. Begitu ya, karena kita apalagi demikian juga dengan Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat karib sekalian. Nah, tetapi seandainya memang susah untuk mendapatkan kitabnya karena keterbatasan itu dan ini, hadirin sekalian bisa mendownloadnya bisa dalam aplikasi, misal Maktabah Samilah, begitu. Tinggal di-download aja Maktabah Samilahnya, atau kita nulis di searching di internet kitab Sahih Bukhari PDF, begitu saja judulnya, Sahih Bukhari PDF, klik, bisa di-download, begitu. Nah, karena sekarang ini musim e-book, begitu. Walaupun yang terbaik tetap kitab yang fisiknya. Nah, baik, hadirin rahimakumullah, itu bagi yang di hadapannya ada kitab. Nah, sementara bagi hadirin yang mencukupkan akan ini, akan materi yang ada, yang tertera di layar masing-masing, dan ingin mendapatkannya materi ini, bisa hadirin sekalian yang tergabung dalam grup kajian Sahih Bukhari, nanti ada panitia Teh Ildira nanti yang akan dan kawan-kawan yang akan memposting materi ini bagi mereka yang tergabung dalam grup. Nah, hadirin boleh bisa meminta gabung ke nomor kontak yang ada di layar, di pamflet begitu, Kang Rizky ya, atau yang lainnya. Tetapi jika seandainya hadirin ingin mendapatkan, karena memang gabung dalam grup susah nyari nomor kontaknya, boleh juga meminta langsung ke saya sendiri, begitu, nanti dikirim, atau meminta langsung ke siapa aja yang kita kenal dari panitia ini, begitu. Baik, hadirin sekalian, silahkan dibuka atau disimak. Kita masuk ke babu isti'mali fadli wadu'in nas. Jadi bab isti'mal itu menggunakan, fadli itu sisa, wadu'in nas, wadu, ini tulisannya wadu atau wudu? Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya, ini tulisannya tidak salah,
bukan wudu, tetapi wadu tulisannya. Apa bedanya wadu dengan wudu? Kalau wudu, perbuatan wudu. Tulisannya memang wudu. Wow, ada apa? Ada domah di atas, wudu. Nah, ini kalau dibaca wudu artinya perbuatan wudu. Tetapi kalau dibaca wadu seperti yang tertera di sini, itu artinya air wudu. Jadi tidak salah nih tulisannya. Wadu memang air wudu. Kalau wudu, perbuatan wudu. Nah, jadi bab kita masuk kepada bab istimali fadli wadu innas. Jadi bab istimal menggunakan fadli sisa wadui air wudu anasi orang. Jadi bab menggunakan sisa wudu orang. Begitu. Kemudian Imam Bukhari mengutip perkataan Jarir bin Abdullah. Wa amaro dan memerintahkan siapa? Jarir bin Abdullah. Nah, Jarir bin Abdullah memerintahkan siapa? Ahlahu, memerintahkan keluarganya untuk yatawaddo'u, untuk mereka atau agar mereka berwudu bifadli, dengan berwudu dengan air bekas siwakihi, membasuh siwaknya. Nah, ini Imam Bukhari kemudian mengutip sebuah asar itu hadis sahabat ya, hadis sahabat asar itu. Nah, ya kalau hadis sahabat namanya asar. Kalau hadis itu sendiri adalah perbuatan ucapan dan diamnya Rasulullah SAW. Tetapi kalau itu perbuatan sahabat dinamakan asar. Nah, dalam hal ini Imam Bukhari mengutip perbuatan sahabat, yaitu Jarir bin Abdullah. Wa amaro, telah memerintahkan siapa? Jarir bin Abdullah. Memerintahkan siapa? Ahlahu, memerintahkan keluarganya, supaya keluarganya itu an yatawaddo'u, mereka berwudu bifadli, dengan bekas, maksudnya bekas air siwakihi, membasuh siwaknya. Nah, membasuh siwaknya ini ya, siwak sikat gigi kalau bahasa kita sekarang. Nah, ini judulnya. Nah, coba kita lihat hadirin sekalian hadisnya. Nah, hadisnya ya. Baik, kita baca. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, telah menceritakan kepada kami. Kami di sini siapa? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, kata Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari itu kan penulis hadis. Sama dengan Imam Muslim, sama dengan Abu Daud, sama dengan An-Nasai, dan yang lainnya. Mereka itu para penulis hadis. Atau lebih tepatnya para penghimpun hadis. Yang mereka menuliskan hadis-hadis yang didapatnya dari gurunya masing-masing. Dalam hal ini, Imam Bukhari menuliskan hadis seperti yang kita hadapi ini. Nah, setelah beliau menuliskan hadis, sebelum sampai ke teks hadis, beliau mengatakan begini, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan kepada Imam Bukhari? Adam. Nah, jadi dengan demikian, Adam itu hadirin sekalian adalah gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari berguru kepada Adam, Adam meriwayatkan hadis kepada beliau. Dan Imam Bukhari menuliskannya. Nah, ternyata Adam pun ketika meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari, dia pun mempertanggungjawabkan.
apa yang diriwayatkan kepada muridnya, itu kepada Imam Bukhari. Sehingga qala, dia berkata. Qala di sini siapa? Adam. Nah, Adam berkata. Apa kata beliau? Haddatsana, telah mengabar, menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini Adam. Bukan Imam Bukhari lagi, tapi Adam. Karena yang jumpa dengan Adam adalah Syu'bah, gurunya. Nah, begitu. Syu'bah gurunya. Jadi Adam pun mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Syu'bah, gurunya. Dan Syu'bah menceritakan hadis ini kepada dia. Begitu. Nah, qala, kemudian berkata, siapa? Syu'bah. Nah, Syu'bah yang berkata. Nah, Syu'bah berkata dalam rangka apa? Dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Adam. Maka kata Syu'bah, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Al-Hakam, Hakam. Begitu. Ini yang telah menceritakan kepada kami Al-Hakam. Al-Hakam berarti guru daripada Syu'bah. Qala, berkata. Siapa yang berkata di sini? Nah, yang berkata di sini Al-Hakam. Al-Hakam. Dalam rangka apa? Sama. Al-Hakam berkata juga dalam rangka referensi. Mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada muridnya Syu'bah. Kata beliau, sami'tu. Nah, kata beliau, sami'tu, aku mendengar Aba Juhaifah. Nah, kata Al-Hakam, aku mendengar Abu Juhaifah yaqul, berkata begini. Nah, ini di hadis ini dari Abu Juhaifah. Siapa Abu Juhaifah? Adalah seorang sahabat yang jumpa dengan Nabi. Nah, begitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, nah bagi mereka yang baru bergabung, saya sampaikan perbedaan kajian hadis dengan kajian tafsir Al-Quran. Ya, kalau kajian hadis itu sebelum kita sampai kepada teks yang akan kita jelaskan, yang akan kita tafsirkan, sebelum kita sampai kepada teks hadis, kita dihadapkan dulu pada rawi dan sanad. Sementara kalau kajian Al-Quran, kita langsung mengkaji teksnya. Tidak ada rawi dan sanad dalam Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu dibukukan langsung ketika Rasulullah masih hidup. Nah, Rasulullah kemudian menuliskannya melalui sekretarisnya, para sekretarisnya, dituliskannya di media-media yang bisa dipakai menulis, seperti di pelepah kurma, di kulit binatang dan sebagainya. Yang kemudian oleh sahabat itu dihimpun, tulisan-tulisan yang berserakan di media-media dihimpun dan dibuatkan suhufnya. Nah, suhufnya itulah yang jadi ciri daripada originalitas Al-Quran. Nah, sementara hadis dilarang dituliskan oleh Rasulullah pada masa beliau. Jadi ketika Nabi itu masih hidup, apa yang jadi ucapan beliau dalam menerjemahkan Al-Quran dan dalam membimbing sahabatnya dalam keislaman, apa yang jadi perbuatan beliau, apa yang jadi diamnya beliau ketika seseorang sahabat misal melakukan sesuatu, begitu ya. Nah, semua perbuatan Nabi itu baik ucapan, tindak tanduknya Rasulullah SAW itu oleh Nabi sendiri diharamkan, bahasanya begitu, dilarang untuk ditulis oleh sahabat dengan alasan Rasulullah khawatir campur aduk dengan Al-Quran, karena ternyata kelemahan umat-umat dahulu itu adalah pada hadis ini. Umat-umat dahulu mereka mencampur adukan antara ucapan nabinya dengan kitab sucinya. Nah, ini persoalannya. Jadi kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi pada masa umat Muhammad.
Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW melarang menuliskan hadis. Maka jadilah hadis itu selama kira-kira 2 abad. 2 abad itu diwariskan dari sahabat yang satu ke generasi berikutnya, atau di antara sahabat atau di antara sahabat dengan generasi berikutnya itu diwariskan tidak melalui tulisan, tetapi diwariskan secara lisan dari hafalan yang satu ke hafalan berikutnya. Nah, itu hadirin sekalian, ya. Oleh karena itu, otentisitas hadis ada pada mereka yang menghafalkannya. Kalau hadis itu didapat dari seorang tukang maksiat, maka gugurlah hadis itu otentisitasnya. Tidak sahih, dalam istilah hadis tidak sahih. Karena si penghafal hadis itu ternyata orang yang tidak jujur, misal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang meriwayatkan secara turun-temurun itu orang-orangnya orang yang bertakwa, orang yang cerdas, maka ini berdampak kepada sahih tidaknya sebuah hadis. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, ketika kita akan belajar hadis, dihadapkanlah pada rawi dan sanad itu. Rawi dan sanad itu siapa? Mereka para penghafal hadis tadi, yang meriwayatkan hadis tadi. Nah, jadi kembali lagi, ini kita jumpai nih ada sanad, ada Adam, ada Syu'bah, ada Al-Hakam, kemudian ada Abu Juhaifah. Nah, ini mereka para penghafal hadis yang jadi sandaran Imam Bukhari. Ya. Nah, sandaran pertamanya siapa? Adam. Dan sandaran yang terakhir Abu Juhaifah. Atau istilahnya adalah sanad. Sandaran atau referensi. Nah, jadi kalau sandaran itu panahnya ke atas, ya, dari Imam Bukhari ke atas, panahnya ke atas sampai sahabat, sampai Abu Juhaifah. Namun kalau kita bercerita riwayat itu dari sahabat, panahnya ke bawah sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau An-Nasai atau Abu Daud dan sebagainya. Nah, dalam hal ini rawi pertama yang meriwayatkan itu Abu Juhaifah. Dulu kalau sanadnya sanad terakhir, rawinya rawi pertama. Nah, rawi kedua adalah Al-Hakam. Sekaligus sanad rawi kedua atau sanad ke berapa dihitungnya dari bawah. Nah, kemudian rawi berikutnya Syu'bah, dan Syu'bah meriwayatkan kepada Adam, dan Adam meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Jadi Adam itu sebagai sanad pertama, rawi terakhir, dan Abu Juhaifah adalah rawi pertama, sanad terakhir. Nah, begitu. Diulangi, Abu Juhaifah itu rawi pertama, sanad terakhir. Adam itu rawi terakhir, sanad pertama. Nah, jadi begitu. Jadi ini Abu Juhaifah itu sanad terakhir, rawi pertama. Adam itu sanad terakhir, pertama, rawi terakhir. Nah, Bukhari bukan rawi. Bukhari itu adalah mudawin. Mudawin itu artinya yang menghimpun hadis. Karena sebelum Imam Bukhari, itu hadis itu masih banyak yang berserakan. Walaupun sudah ada yang membukukannya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua membukukan hadis juga. Tetapi kemudian masih ada sekian ribu hadis, bahkan juta yang belum terhimpun, maka dihimpun oleh sebagian oleh Bukhari, sebagian oleh Imam Muslim, sebagian dihimpun oleh An-Nasai dan sebagainya. Nah, begitu hal sekalian ringkasnya sejarah hadis tadi. Nah, kembali kepada tema kita. Kata Abu Juhaifah, khoroja. Nah, kata Abu Juhaifah, sahabat tadi, khoroja telah keluar
alaina kepada kami, maksudnya telah menemui kepada kami siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikata Abu Juhaifah telah menemui kami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil hajiro, bil hajiro. Ya Rasulullah SAW menemui kepada Abu Juhaifah bil hajiro pada saat hari yang terik, panas terik, begitu. Di dalam keadaan panas-panas, matahari menyengat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menemui sahabat tadi, menemui Abu Juhaifah. Kemudian Fa'utia diberikan kepada beliau, ya. Fa'utia diberikan kepada beliau. Diberikan apa Rasulullah? Biwaduin, sebuah diberikan air wudhu. Tentu yang diwadahi wadah, ya. Nah, diberikan kepada beliau air wudhu. Fatawaddoa, kemudian berwudulah Nabi. Nah, ya, di hari yang terik itu Rasulullah menemui Abu Juhaifah, dan oleh Abu Juhaifah Rasulullah diberikan air wudhu. Fatawaddoa, kemudian Nabi berwudhu, gitu. Nah, setelah Nabi berwudhu masih ada sisa nih, ada sisa air wudhu, maka faja'ala an-nasu, kemudian faja'ala menjadikan an-nasu orang-orang. Nah, jadi Nabi diberikan air wudhu, tidak banyak, air wudhunya hanya kira-kira sepenuh bejana kecil, ya, bejana kecil. Mungkin kalau dalam bahasa kita itu satu gayung air wudhu lah, satu gayung lah, ya, satu gayung air wudhu. Nah, tetapi masih bersisa air wudhu itu. Maka faja'alan nasu, orang-orang menjadikan ya khuduna, mereka mengambil min fadli dari sisa wadu'ihi, dari sisa air wudhunya. Nah, jadi masih bersisa air wudhunya. Dan orang-orang, hadirin sekalian, itu berebut, orang-orang berebut akan air sisa wudhu Nabi tadi. Ya, fayatamas sahuhana, ya, fayatamas sahuna, mereka mengusap-ngusap bihi dengan air wudhu sisa Nabi tadi. Begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, yang diberikan kepada Nabi itu adalah sewadah air wudhu. Bukan gambarnya, bukan satu ember, ya, bukan satu ember, tapi satu wadah, kira-kira ukurannya satu gayung, kurang lebih lah. Tapi masih bersisa, sehingga orang-orang berebut untuk mengambil air wudhu sisa Nabi tadi dan membasuh-basuhkannya, begitu. Nah, setelah Nabi berwudhu, fasollan Nabi, kemudian Nabi sholat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Rok'ataini. Wal asro, dan sholat asar. Rok'ataini. Artinya sholat Nabi itu duhurnya 2 rakaat, dikosor, yang 4 jadi 2. Dan dijamak dengan asar, rok'ataini 2 rakaat. Ya, jadi seluruhnya 4 rakaat dengan jamak kosor. Karena saat itu Nabi sedang safar. Wa baina yadaihi, kemudian di hadapan Nabi, anajatun, ada tongkat. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian, terjemahnya di sini, terjemah bebasnya di sini, bisa difoto, ya, silakan difoto. Nah, kemudian nih sekaligus aja nih dengan hadis mauqufnya. Ini ada hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Berarti bukan hadis Nabi. Ini hanya ucapan sahabat, gitu. Qala Abu Musa, berkata Abu Musa,
Abu Musa ini sahabat. Da'an Nabi, kata Abu Musa, Nabi meminta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta. Ini juga hadis. Mohon maaf, ini hadis, bukan perbuatan Nabi ya, bukan perbuatan sahabat. Mohon maaf. Hadis dari Abu Musa maksudnya ya. Hadis dari Abu Musa. Riwayat Abu Musa. Kalau tadi riwayat siapa tadi? Riwayat Abu Juhaifa, sekarang riwayat Abu Musa. Da'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi meminta bikodahin satu wadah, bukan satu ember. Ini kepada Ildira ada kesalahan, Bapak menerjemahkannya bukan ember, tapi wadah. Ya. Bikodahin satu wadah, fihi yang pada wadah itu maun ada air. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta satu wadah air, mungkin satu gayung air lah kira-kira begitu bahasanya, bahasa sekarang, ya. Nah, fagosala kemudian Nabi membasuh, mencuci dua tangannya, yadaihi, mencuci wajahnya, fihi pada bejana tadi. Nah, jadi tidak dibuang airnya, ya. Nah, air yang satu gayung itu, hadirin sekalian, kemudian Nabi menciduknya. Dia tidak diguyurkan, ya. Diciduk dari gayung tadi. Kemudian Nabi mencuci tangannya, tentu berwudu Nabi ya, berwudu dengan mencuci tangannya, kemudian mencuci wajahnya. Dan airnya jatuh ke gayung tadi. Tidak jatuh ke tanah. Begitu. Ditambah dengan wamajja, Nabi kemudian menyemburkan air dari mulutnya fihi padanya, pada wadah tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, lahuma kepada dua orang yang saat itu ada di hadapan Nabi, ya. Isroba, minumlah oleh kalian berdua. Ya. Ala wujuhikum, dan cucilah wajah kalian, ala wujuhikuma, dan cucilah wajah kalian berdua, wa nuhurikuma, dan nuhurikuma, dada kalian berdua. Nah, begitu. Nah, ini kata Abu Musa, Nabi malah memintakan sahabat yang saat itu dua orang untuk meminumnya dan untuk mencuci wajah keduanya dan untuk mencuci dada keduanya. Jadi dicuci ya dengan air apa? Dengan air bekas wudu Nabi, ya, bekas wudu Nabi. Nah, hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga sahabat, karib kerabat yang juga Allah muliakan dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik yang Bapak cintai, ya. Nah, demikianlah hadis ini yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi memerintahkan untuk memanfaatkan bekas wudhu. Dalam hadis tadi tidak disebutkan memang secara eksplisit tentang mereka berwudu dari bekas wudu Nabi, tidak, ya. Nah, tetapi nanti akan ada penjelasan lebih khusus bahwa air bekas wudu Nabi itu ada yang digunakan untuk mencuci anggota-anggota tubuh mereka, sahabat, dan ada juga untuk digunakan untuk berwudu dengannya. Begitu. Baik, coba kita lihat penjelasannya, kalian ya. Nah, penjelasannya nih. Nah, tadi sudah dibahas ada wadu, ada wudu tulisannya. Ya. Nah, jadi kalau hadirin sekalian melihat langsung di kitab Sahih Bukhari, ini kalimatnya dibacanya wadu. Kalau untung di Sahih Bukhari-nya itu tidak gundul ya, memang dituliskan wadu. Nih,
apa ini salah cetak atau tidak? Bukan, tidak salah cetak, memang betul. Hanya istilahnya ada wadu, ada wudu. Kalau wadu itu artinya air wudu. Kalau ditulis wudu, ditulisnya wudu dengan doma, wawunya dengan doma, maka artinya perbuatan wudu. Begitu. Jadi tidak salah cetak, ya. Memang begitu keadaannya. Nah, jadi hadirin sekalian, arti air wadu adalah air yang dipakai untuk berwudu, sedangkan kata wudu artinya perbuatan wudu. Nah, begitu. Ya. Nah, hanya persoalannya kalau gundul ya, kalau gundul dibacanya wadu atau wudu. Nah, itu tentu dikaitkan dengan konteks konteks daripada tulisan itu, ya. Nanti kita bisa tahu apakah wadu atau wudu dibacanya. Nah, hadirin sekalian, secara dohir, hadis di atas membolehkan menggunakan air bekas wudu untuk kepentingan lain, gitu. Jadi secara dohir, hadis di atas membolehkan menggunakan bekas air wudu untuk kepentingan lain, begitu. Nah, jadi Rasulullah membolehkan begitu untuk kepentingan lain, untuk kepentingan membasuh, mencuci, meminum, bahkan tadi ya. Bahkan Nabi menyemburkan air dari mulutnya ke gayung tadi, dan kemudian para sahabat diminta, 2 orang sahabat diminta untuk meminumnya dan membasuhkan anggota badannya dengan itu. Nah, apa termasuk wudhu? Tentu saja termasuk untuk berwudhu. Termasuk untuk berwudhu. Bukankah hadis tadi itu tidak eksplisit? Pertanyaannya, bukankah hadis tadi itu tidak eksplisit menyatakan bahwa sahabat itu menggunakan air wudhu bekas Nabi untuk berwudhu, tidak eksplisit. Memang dalam hadis Bukhari tidak eksplisit, tetapi air tadi, hadis yang seperti itu diulang oleh imam hadis yang lain, ya. Nanti ada bahasan khusus tentang itu. Nah, hanya persoalannya hadirin sekalian, bukankah air bekas Nabi itu sudah terkontaminasi oleh keringat Nabi, karena Nabi juga manusia, ya, apalagi semburan dari mulut Nabi, begitu ya, dan lain sebagainya. Bukankah sudah terkontaminasi? Khawatir ada penyakit dan lain sebagainya, begitu. Nah, hadirin sekalian, belum lagi konsep istiqmal tadi yang sering ditanyakan oleh para hadirin, salah satunya dari mahasiswa ya, yang bertanya, ini istiqmal kata, jadi tidak boleh digunakan. Nah, sekarang pemahaman seperti itu bisa kita renovasi. Ternyata memang tidak seperti itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu para imam fikih, para madhab fikih itu memang mempersoalkan tentang istiqmal tadi, tentang air istiqmal, air bekas pakai tadi, ya. Apakah itu najis ataukah tidak? Nah, kita lihat misal dalam Subulus Salam, ya, dalam kitab Subulus Salam itu ada definisi tentang air yang ternajisi itu yang bagaimana. Nah, ya. Nah, kata para imam fikih, la yunajismu, nanti kita dapatkan hadisnya juga di kitab Subulus Salam, ya. Tidak ternajisi air yang ke dalamnya ada sesuatu. Asal sesuatu tadi tidak menyebabkan air itu berubah warna dan bau. Nah, ya, tidak menyebabkan berubah warna dan bau. Karena itu boleh saja kita wudhu di sungai karena airnya mengalir sepanjang airnya itu tidak berubah warna dan
baunya. Begitu. Nah, gitu. Boleh saja wudhu kita di sana. Nah, jadi dengan demikian dari definisi tadi terjawab sudah apa yang bekas wudhu Nabi itu memang tidak berubah warna. Tidak berubah warna dan baunya. Namun sekarang persoalannya hadirin sekalian, situasi kemasyarakatan, situasi sosial dan kemasyarakatan kan berubah. Pada zaman Nabi demikian, hari ini demikian. Ya, begitu. Nah, jadi sedangkan Nabi adalah seorang yang sehat, jasmani dan rohani. Walaupun di sana lagi kalau cerita pandemi, ya pada zaman Nabi juga ada pandemi, walaupun tentu pandemi itu tidak terjadi di komunitas Nabi, tapi terjadi di luar komunitas Nabi, yaitu penyakit sopak itu. Ya, penyakit sopak itu penyakit yang penyakit kulit, ya, penyakit kulit. Apa istilahnya itu? Ya, penyakit kulit, ya, yang kalau terkena penyakit itu wajah kita ini akan berubah begitu, ya, dan juga bisa menyebabkan kematian, ya, begitu. Penyakit apa namanya itu, ya, lupa, ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan pandemi sekarang, yaitu pandemi sekarang COVID, begitu, ya, COVID. Nah, bagaimana dengan bekas orang padahal sekarang lagi pandemi. Nah, itu seleksinya. Jadi kalau kita mau menggunakan wudhu orang, kita lihat orangnya sehat tidak, ya, sehat tidak, artinya tidak terkena COVID begitu. Apalagi semburannya, ya, itu kan ada air liur dan sebagainya. Dulu Nabi itu kalau meruqyah juga pakai air liur, begitu. Jadi Nabi meludahi luka seseorang, kemudian dibacakan beberapa ayat Al-Quran dan sembuh dengan ludah, gitu, ya. Hari ini apa boleh dengan ludah meruqyah? Nah, itu persoalannya. Nabi tentu seorang yang sehat, jasmani dan rohani. Nabi tidak pernah meninggalkan bersiwak, bergosok gigi. Nah, kalau orang-orang hari ini kita tidak yakin apakah senantiasa terjaga nggak gosok giginya dan lain sebagainya. Itu juga persoalan yang harus diperhatikan. Apalagi zaman COVID sekarang ini. Nah, jadi dengan demikian harus selektif. Walaupun dalam rangka mencari berkah dari orang-orang yang soleh. Tentu yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Nah, mereka sahabat itu berebut untuk menggunakan bekas wudhu Nabi karena ingin mendapatkan berkah dari bekas wudhu Nabi, ya. Kemudian ada juga yang meminum darah bekam Nabi juga ingin mendapatkan berkah, gitu, ya. Nah, hari ini kita harus selektif. Kalau kita tahu orang yang akan dipakai wudhunya oleh kita, ya, apakah orangnya sehat? Kalau yakin orangnya sehat, bolehlah. Tetapi persoalannya kan pada zaman dulu begitu efektifnya penggunaan air sampai air wudhu pun, bekas air wudhu pun juga diminum, dijadikan minuman, ya, itu karena air terbatas. Karena air terbatas. Sehingga Nabi dan para sahabatnya itu menggunakan air bekas wudhu saja begitu efektifnya. Begitu. Ini juga beberapa persoalan yang harus dipertimbangkan. Hari ini air kita melimpah, cukup. Ya, melimpah. Berwudhu juga cukup melimpah. Nah, gitu. Nah, jadi dengan demikian meruqyah juga perhatikan juga. Ini di tempat lain ada BRC, ya, dia Bekam Ruqyah Center. Jadi jangan sembarangan, orang yang meruqyah jangan sembarangan. Kita yang diruqyah juga jangan sembarangan. Perhatikan,
ya situasi sosial dan kemasyarakatan yang berkembang hari ini, dan pada zaman Nabi itu juga menentukan akan apakah sunnah Nabi bisa dilakukan tidak, begitu. Tetapi pada intinya hukum pokoknya boleh menggunakan bekas wudhu orang lain, walaupun pada praktiknya harus selektif. Nah, yang ketiga, hadirin sekalian, asar Jarir bin Abdullah yang dikutip oleh Imam Bukhari yang meminta keluarganya untuk berwudu dari bekas siwaknya. Ya, nah ini asar kan? Asar itu perbuatan sahabat. Nah ini, yang ini. Nah yang ini. Ini Rasulullah mengutip asar dari Jarir bin Abdullah, ya, bahwa beliau sahabat ini memerintahkan supaya keluarganya berwudu dari bekas siwaknya, begitu ya. Jadi siwaknya itu dicuci di sana, kemudian diperintahkan keluarganya berwudu dari sananya. Tentu saja kembali kepada bahasan kita bahasan kita tadi, bahwa pada zaman Rasulullah SAW air itu begitu berharganya, ya, begitu berharganya dalam arti sedikit air itu, ya. Nah, tidak seperti hari ini di Saudi, ya. Hari ini sini ada sumber artesis dan lain sebagainya. Dulu itu berwudu itu sangat efektif karena penggunaan air begitu efektif juga, begitu. Nah, memang tidak ada hadis yang secara eksplisit menceritakan bahwa para sahabat menggunakan air wudu. Para sahabat menggunakan air wudu, ya. Nah, tetapi asar Jarir bin Abdullah ini yang dia meminta keluarganya untuk berwudu dari bekas siwaknya, itu ternyata dikuatkan oleh hadis Ad-Daruqutni. Sayang, mungkin waktunya tidak akan cukup untuk membahas hadis ini. Tetapi menurut Imam Daruqutni itu ahli hadis, ya, mudawin juga, yang menurutnya hadis yang menceritakan tentang sahabat berwudu dari bekas wudu Nabi itu adalah hadis sahih. Nah, nanti akan kalau cukup waktunya atau nanti dalam kesempatan lain kita kutip hadisnya. Nah, yang keempat, hadis ini menceritakan bolehnya menjamak sholat dan mengkosornya, walaupun dalam keadaan sudah singgah, sudah sampai di tempat tujuan, begitu ya, atau singgah, ya. Jadi dan yang kelima, disunahkan secara muakkadah untuk membuat sutroh dalam sholat. Nah, coba kita lihat ya hadisnya. Nah, di sini hadisnya. Nah, coba lihat. Fasolla Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersolat. Solat apa? Solat duhur rokaatain wal asro rokaatain. Solat duhur 2 rakaat, solat asar 2 rakaat. Berarti dijamak kosor, dijamak dan dikosor. Nah, saat itu Nabi sudah singgah di suatu tempat. Jadi sudah sampai di tujuan. Hanya ini singgah, ya. Sampai di tujuan 2 rakaat. Nah, itu dalil tentang bolehnya kita menjamak dan mengkosor sholat. Begitu. Walaupun sudah singgah di suatu tempat atau sudah sampai di tujuan, gitu ya. Selama dia masih berniat safar, tidak berniat mukim. Kalau sudah mukim, ya tentu tidak boleh jamak dan dikosor, ya. Nah, kalau masih safar niatnya, walaupun sudah sampai ke tujuan, kalau memang sudah memenuhi syarat-syaratnya, boleh dijamak dan dikosor. Nah, kemudian kalimat wa baina yadaihi anazah, itu maksudnya di hadapan Nabi itu ada tongkat. Nah, tongkat apa? Nah, ini anazah itu sutroh namanya. Sutroh itu pembatas. Memang Nabi selalu mengadakan pembatas ketika sholat.
Ya, ketika sholat itu mengadakan pembatas di hadapannya dengan tombak atau dengan apapun sehingga orang dalam area dia sholat itu tidak boleh lewat. Begitu. Nah, kalau di masjid-masjid kita yang sudah beda dengan Masjid Nabi itu kan tanah, ya. Masjid itu Nabi itu tanah, lantainya pakai tombak. Nabi menekan tombak di hadapannya untuk sutro, pembatas sholat. Karena apabila ada orang yang melewati orang yang sholat kan diancam oleh Rasulullah, ya begitu. Nah, makanya pakai pembatas. Tetapi masjid kita beda dengan masjid zaman Nabi, seperti yang sering kita bahas. Masjid kita sudah berkarpet, sudah teduh, tidak pakai alasnya bersih, bukan tanah. Tidak mungkin kita meletakkan tombak, nah, gitu ya. Tidak mungkin kita untuk sutro. Tapi sutro di zaman kita di masjid-masjid itu ya sudah, itu apa namanya, garis-garis itu, ya garis-garis yang ada di sajadah itu, itulah sutro, begitu. Nah, jadi kita harus tahu kalau lewat orang sholat terus di luar garis, ya. Kalau lewat orang sholat, jangan seperti kita di masjid ini. Kalau Jumatan misal kita masih sholat, banyak orang itu lalu lalang di hadapan kita, itu nggak boleh, begitu. Nah, apalagi sudah kalau di luar itu nggak apa-apa, di luar garis itu nggak apa-apa, itu. Nah, itu saja hadirin rahimakumullah bahasan kita hari ini. Baik, masih ada waktu mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Silakan, Dwi. Baik Bapak, alhamdulillah teman-teman hadirin Bapak dan Ibu sekalian di pematerian. Para yang ingin bertanya boleh raise hand dulu. Oh, ini ada langsung Bapak yang mau bertanya. Ya, silakan. Yang di TV UPI boleh itu Dwi menuliskannya. Halo, di chat. Nah ya, silakan. Masih di mute kan Kurnia? Oh, kayaknya di chat kayaknya Pak. Silakan dibuka itunya, mikrofonnya, Kurnia. Atau di chat. Baik, di chat ada 6 di kolom chat. Tidak ini katanya Pak. Tidak kan namanya katanya. Ini bagaimana jika di daerah kita tidak ada air, sulit untuk mendapatkannya. Sedangkan di daerah sebelah atau di desa sebelah ada masjid yang memiliki air. Namun kita lebih memilih untuk bertayamum. Nah, itu bagaimana? Kemudian sampai sejauh mana gitu Pak, kita harus mencari air terlebih dahulu sebelum kita akhirnya memutuskan untuk bertayamum. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Ya. Jadi ada kira-kira 2 masjid ya yang berdekatan begitu ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, di masjid kita airnya lagi rusak pompanya atau ledengnya tidak ngalir gitu ya. Kira-kira ya. Nah, sementara di masjid yang lain ada air kan gitu ya. Nah, tentu tidak boleh tayamum. Karena kan yang dimaksud tidak ada air itu tidak menemui air. Sementara mungkin di rumah ada air. Hanya di masjid aja yang tidak ada air karena rusak. Tapi di rumah kita ada air kan. Nah, begitu ada air. Tetap saja kita harus berwudu pakai air. Begitu. Tidak boleh tayamum. Begitu. Nah, di sini pengurus masjid harus pandai mengabarkan dari awal atau mencari solusi. Ya, kecuali mungkin mendadak begitu. Mendadak airnya pompanya rusak, misal akhirnya diumumkan bagi mereka yang belum berwudu supaya mencari air atau berwudu di rumahnya masing-masing. Tetapi kalau itu kan sholat yang 5 waktu. Nah, tapi kalau sholat Jumatan
ya segera panitia untuk mengadakan air. Segera untuk mengadakan air. Misal mengumumkan ke warga sekitar untuk menyiapkan air, gitu ya. Nah, paling waktu Jumat ngulur sedikit. Waktu Jumat ngulur sedikit karena tidak ada air, begitu. Ya. Nah, jadi di sini kalau di masjid sementara di rumah ada itu mah masalah bukan kekeringan gitu maksudnya. Ini tidak ada air ini maksudnya kekeringan gitu. Atau lagi di perjalanan. Nah, atau lagi di perjalanan boleh. Dibolehkannya kita tayamum itu tidak mendapatkan air dengan sebab kekeringan atau kita lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan kemudian tidak Halo Bapak. menemukan air, ya. Walaupun tidak Tadi kekeringan tapi terputus, Pak. kondisi kitanya lagi safar gitu. Tadi terputus sejenak ketika bagian mencari air Oh ketika iya, kekeringan. ya baik. Ini sinyalnya ya. Jadi boleh bertayamum dengan diantaranya dua kondisi, kondisi kekeringan, ya, dan kondisi kita lagi safar perjalanan. Nah, jadi di perjalanan boleh kita bertayamum kalau tidak mendapati air atau sulit mendapati air, begitu, gitu ya. Nah, jadi ini kembali kepada pribadi jamaah, begitu. Nah, tetapi kalau sholat biasa, sholat 5 waktu, ya, itu kan mungkin itu panitia yang harus DKM yang harus mencarikan solusi, begitu. Baik, Dwi, silakan. Iya Bapak, tadi kemudian bagaimana gitu? Apa ada jarak tertentu untuk mencari air ketika bertayamum gitu Pak? Tadi dalam kekeringan tadi, misalnya desanya dia itu kekeringan, tapi desa lain tidak gitu. Apakah Nah, itu memperbolehkan bertayamum atau tidak? ya kalau menyulitkan untuk ke desa yang lain kan menyulitkan. Berarti boleh tayamum. Misal satu desa itu kekeringan, tidak ada air. Semua pompa rusak kalau mau pompa rusak ya. Nah, begitu. Tentu layu kalikullahu nafsan ila wus'aha ya. Jadi boleh saja dia bertayamum karena tidak habis waktu ya, habis waktu begitu. Jadi kita cari air ke desa lain, balik lagi ke masjid kita sudah saja kita sholat di masjid desa lain gitu juga kalau itu ya gitu. Baik, bagus sekali nih Baik, pertanyaannya ya. jazakallah Silakan khair Dwi. untuk jawabannya. Ini selanjutnya tadi Amin. Kang Kurnia Sandi, Ya, mangga, Kang. mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa di peristiwa tersebut sahabat Nabi dan para sahabat itu terbatas ya airnya, Pak. Iya. Nah, apakah air yang digunakan itu adalah air perbekalan atau air minum atau air sumur yang ada di sekitar tempat tersebut, Pak? Terima kasih, Ya. Pak. Baik, bagus pertanyaan ya, Kurnia ya. Jadi yang disebut dengan air pada zaman Nabi itu bukan air minum, tetapi mungkin air minum, tetapi jumlahnya lebih dari air minum, begitu jumlahnya. Jadi ada air minum, ada satu wadah air biasa untuk persediaan, begitu. Jadi ada air minum, kemudian ada air persediaan untuk minum. Nah, yang dipakai oleh Nabi air persediaan untuk minum. Walaupun jumlahnya sedikit. Ya, walaupun jumlahnya sedikit. Tetapi tentu Nabi berwudu dengannya dengan air persediaan tadi
dengan wudhu yang sempurna tetapi tidak lengkap. Nah, kita ingat bahasan kita yang dahulu ya, bahwa air untuk wudhu itu Nabi itu berwudhu dengan dua cara. Pertama, jika airnya terbatas, maka Nabi berwudhu dengan wudhu yang sempurna tapi tidak lengkap. Wudhu yang sempurna tidak lengkap itu cara-cara yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu yang dibasuhnya satu kali. Begitu. Jadi Nabi membasuh wajahnya satu kali, membasuh tangannya satu kali sampai sikut, dua tangannya, dan kemudian membasuh kakinya sampai pergelangan kaki selesai. Makanya wudhu zaman Nabi sangat efektif kalau terbatas airnya. Begitu. Makanya Nabi berwudhu hanya sedikit sekali, efektif sekali. Gitu ya. Hanya satu kali. Gitu. Nah, begitu ya. Jadi kalau untuk minum, justru itu yang tidak digunakan untuk wudhu. Karena Nabi melihat kepentingannya. Kalau wudhu bisa ada alternatif dengan tayamum. Kalau minum, masa kita harus minum itu ya, minum pasir gitu zaman Nabi. Kan Nabi tidak mencontohkan memilih minum pasir dan wudhu untuk minum itu dipakai wudhu, air untuk minum tidak. Jadi ada kelebihan dari minum ya, begitu. Kecuali kalau safarnya Nabi itu sudah sedikit lagi sudah sebentar lagi sampai ke tujuan yang di sana air cukup. Maka pernah Nabi menjadikan air minum berwudu. Karena Nabi melihat di depan sudah sampai. Ya. Nah, gitu. Baik, itu Kurnia. Alhamdulillah. Terima kasih bagus. Pak atas Silakan. jawabannya. Dwi. Amin. Baik. Terima kasih Pak jawabannya. Ini ada satu lagi Pak di kolom chat dari Rian Riswandi. Assalamualaikum Kang, saya izin bertanya, apakah menginjak tanah atau pasir membatalkan wudhu? Nah ini paling banyak ini Pak keraguan dalam menginjak tanah ini. Apakah membatalkan wudhu gitu Pak? Iya, baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, yang menginjak najis pun tidak membatalkan wudhu, begitu. Ya, kita sudah berwudhu tuh, tiba-tiba kita menginjak najis, kotoran binatang atau apa ya, menginjak kotoran lah, atau kotoran binatang, kotoran manusia ataupun apapun, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hadas. Hadas, ya, hadas itu kentut, keluar sesuatu dari depan atau belakang, ya, begitu. Nah itu yang membatalkan wudhu. Menginjak kotoran atau menginjak najis tidak membatalkan wudhu, tapi harus dicuci. Harus dicuci. Nah, begitu. Nah, terlebih kalau pasir atau tanahnya tanah yang tidak ada najisnya, kan kita berwudu dengan tanah. Nah, syarat tanahnya tanah apa? Syaratnya tanah yang tidak ada najisnya, bukan tanah di kandang domba begitu misalnya, gitu ya. Jadi tetap harus tanahnya harus bersyarat tanah yang bersih, yang tidak ada najisnya. Gitu. Bisa di tanah, bisa di dinding, bisa di debu buku kita, debu kendaraan kita, dan lain sebagainya. Boleh berwudu dengannya. Gitu. Ya, silakan Dwi. Baik, itu ya jawabannya. Alhamdulillah sudah terklirkan. Nah Bapak, ini sudah jam 17.04 dan masih ada satu penanya. Apa mau dilanjutkan atau dicukupkan Bapak? Ya, dilanjutkan aja sebentar. Baik, ini ada satu lagi dari Kang Aji Muhammad Ilyas. Mangga Kang Ilyas, persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator Bapak atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan hadis mengenai bab wudhu. Nah, izin bertanya Bapak mengenai masalah tadi air bekas wudhu. Kalaupun misalkan kita sedang di luar, misalkan sedang di gunung, ada air itu hanya 1 ember Bapak. Nah, 1 ember itu apakah bisa digunakan, ada batasannya untuk berapa orang
berwudu ataupun kita lebih baik mengambil tayamum, Bapak. Nah, seperti itu. Bisa dibilang kalau kita simpulkan antara kedudukannya itu lebih baik menggunakan air wudhu yang sudah dipakai misalkan 5 kali lebih, ataupun kita lebih baik bertayamum. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Air minum ada nggak, Aji, untuk minum? Untuk kepentingan yang lebih urgen, minum, ada nggak? Ya, kalau air minum seperti tidak ada, Bapak. Tidak ada, kecuali air itu. Nah, ya, air 1 ember saja. Nah, ya kalau begitu, pertama, air itu sangat urgen untuk kepentingan minum. Boleh kita berwudu, itu alasannya. Yang kedua, boleh kita bertayamum. Yang kedua, karena kondisinya lagi safar nggak kondisinya? Atau tidak? Nah, kalau kondisinya lagi safar, maka lagi safar dibolehkan bertayamum. Jadi alasan kebolehan tayamum. Pak. Lagi mukim. Istilahnya ada safar, ada mukim. Kalau mukim itu tidak dalam keadaan safar, begitu. Lagi bersafar, Bapak. Nah, apalagi lagi bersafar itu alasan yang kedua. Lagi mukim juga alasan yang pertama bisa. Jadi air itu hanya ada 1 ember itu untuk minum beberapa orang, gitu ya. Untuk minum beberapa orang. Maka air itu untuk menyelamatkan nyawa, gitu ya. Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ya harus tayamum saja. Sebab kalau pakai berwudu, air itu habis, untuk minum tidak ada. Nah, gitu kan? Nyawa lebih diutamakan, begitu. Nah, itu hadirin sekalian ya. Dalam keadaan safar, apalagi kalau dalam keadaan safar, kita boleh tayamum. Pergi ke gunung misalkan, ya. Nah, susah nyari air nih. Ya, walaupun bisa saja wudhu pada genangan genangan bekas hujan atau embun begitu, tetapi bersafar itu lebih memudahkan dan itu dibolehkan. Begitu. Begitu, Haji. Alhamdulillah. Silakan Dwi. Alhamdulillah. Ya itu tadi penjelasan dari Bapak ya Kang Haji, insya Allah sudah jelas. Mungkin karena sudah habis juga waktunya, kita tutup saja. Sebelumnya mungkin dari Bapak, kita berdoa dulu Pak bersama-sama, mohon doa, dan ada closing statement dari Bapak sebelum itu. Baik. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menjelaskan bahasan tentang ini, tentang wudu. Masih banyak hadis-hadisnya. Silakan kalau ada yang akan bertanya, boleh di forum ini, boleh di luar forum ini. Jadi misal langsung chat begitu ya, langsung chat. Baik ke TV UPI ataupun ke Zoom ini. Nanti insya Allah dijawab. Atau kalau tidak terjawab, ini boleh di minggu depan juga bisa kita buka lagi masalahnya. Ya, kalau yang akan bertanya boleh, kalau mau langsung boleh di Zoom lagi minggu depan, insyaallah. Baik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Dwi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, para hadirin sekalian, rekan-rekan, sahabat, kemudian Bapak Ibu dosen yang terhormat. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini kajiannya ya, bab memakai bekas air wudhu orang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak, syukran jazilan, jazakallahu khairan katsiran untuk ilmunya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ini ada di kolom chat. Ini saya minta doanya Bapak untuk kesembuhan dosen saya Ibu Yunita. Semoga disembuhkan. Amin. Amin. Insya Allah nanti kita doakan. Amin. Ya.
Ya mungkin itu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Aduh, oh enggak. Saya kira HP saya error. Saya pakai HP. Ya itu tadi ya para hadirin sekalian, kajian yang telah kita saksikan dan pelajari bersama-sama. Kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita hadir lagi di kajian hadis Sahih Bukhari. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf untuk setiap kesalahan dan kelupaan yang telah saya perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bapak. Jazakallahu khairan untuk ilmunya. Ya. Amin.